Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah pada saat ini diberi kesempatan untuk berbuat baik, dan pada saat ini pula dijauhkan dari melakukan perbuatan yang jelek atau yang jahat. Jadi bisa berbuat baik dan bisa meninggalkan kemaksiatan itu mutlak karena mendapat pertolongan dari Allah. Tanpa ditolong oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa berbuat baik, dan tanpa mendapat pertolongan dari Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa meninggalkan kemaksiatannya. Maka kita bersyukur pada Allah jika diberi kemudahan menjalankan kebaikan dan dijauhkan dari melakukan perbuatan yang salah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita masih membahas wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa pada Allah itu pengertian yang berikutnya adalah mau menjalankan perintah Allah dan mau meninggalkan larangannya. Perintah Allah ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Demikian juga larangan Allah itu ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Salat duha 2 rakaat itu mungkin jika dikerjakan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Katakan 10 menit lah maksimal, kurang lebihnya 10 menit. Barang siapa yang mau menjalankan salat duha 2 rakaat, apakah menggunakan waktu 5 menit atau lebih, itu janji Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ketika dia punya berbagai persoalan, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dengan cara yang benar. Kemudian, apakah ada manfaatnya sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyah asar dan seterusnya? Manfaatnya sama, Allah akan memberi jalan keluar atau kemudahan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berbicara benar, apa ada manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya? Allah memberi jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah melihat yang benar juga ada balasannya? Balasan dunianya Allah akan memberi jalan keluar. Mendengarkan yang benar, mendengarkan yang baik, melihat yang baik, berkata yang baik, kemudian mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, kemudian berusaha selalu menyenangkan hati orang lain. Itu semuanya termasuk rangkaian dari perilakunya orang yang bertakwa kepada Allah. Maka janji Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Meskipun punya persoalan ribuan persoalan atau masalah, maka Allah memberikan solusinya, sehingga tidak mengalami kesulitan orang yang bertakwa pada Allah, walaupun punya masalah seberat apapun. Karena janji Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu manfaat takwa Allah, yaitu jalankan perintahnya.
Kemudian jika ditanya, apakah ada manfaatnya orang yang berkata bohong? Apakah ada kerugiannya orang yang berkata bohong? Apakah ada kerugiannya orang yang melihat yang haram? Apakah ada kerugiannya orang yang suka mendengarkan yang haram? Apakah ada ruginya orang yang melampiaskan marahnya? Apakah ada keruginya orang yang mencaci maki orang lain, mengumpat dan mencela orang lain? Jadi semua perbuatan maksiat yang dijalankan oleh manusia itu pasti mendatangkan kerugian, pasti sudah. Semua perbuatan baik mendatangkan manfaat dan semua perbuatan jelek mendatangkan kerugian. Suatu misal, lisan dipakai berkata benar, balasan dari Allah, Allah memberikan jalan keluar. Tapi matanya, penglihatannya dipakai melihat yang haram, maka menggagalkan jalan keluar tadi itu. Yang semula akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam menyelesaikan persoalannya, yang karena lisannya dipakai berkata benar, yang mana janji Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka, tapi penglihatannya atau matanya dipakai melihat yang haram. Itulah yang menggagalkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya kita sangat-sangat iman atau rugi jika lisan kita pakai banyak berzikir pada Allah, banyak baca sholawat Nabi, banyak mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, tapi mata tidak bisa menahan atau berpaling dari melihat yang haram. Ini iman. Telinga dipakai mendengarkan yang baik-baik, sering senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Lisannya dipakai banyak istighfar. Kemudian perbuatannya, sikapnya selalu baik. Tetapi mata tidak bisa menjaga. Matanya atau penglihatannya senang dipakai melihat yang haram. Senang melihat aurat wanita lain. Dan seterusnya. Itulah yang menggagalkan, yang membatalkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi yang semula Allah ingin memberikan jalan keluar ketika punya persoalan, dan Allah ingin memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tapi dibatalkan dengan penglihatannya dipakai melihat yang haram, sehingga batal lagi apa yang dijanjikan oleh Allah. Atau sebaliknya, mata bisa ditahan tidak melihat yang haram, telinganya ditahan tidak mendengarkan yang haram, tapi lisannya pakai ghibah, pakai mencaci maki atau berkata bohong, sehingga janji Allah akan diberi jalan keluar dalam menyelesaikan berbagai persoalannya digagalkan lagi karena lisannya dipakai berkata bohong. Atau lisannya sudah bisa benar, penglihatannya sudah dijaga, tidak melihat yang haram. Kemudian telinganya dijaga, tidak mendengarkan yang haram. Tapi tangannya dipakai untuk mencuri, tangannya dipakai untuk memukul orang lain, tangannya dipakai untuk berbuat salah. Gagal lagi jalan keluar yang akan Allah berikan. Gagal lagi rezeki yang Allah berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah, mari kita ajak organ tubuh kita ini bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Jadi kalau lisan sudah bagus manfaat penggunaan lisannya, maka mata pun diupayakan benar dalam penggunaannya, telinga pun juga diupayakan benar dalam mendengarkannya, dan semuanya diajak kerjasama untuk berbuat baik atau berbuat benar atau berbuat yang diridhoi Allah, sehingga Allah akan memberikan jalan keluar ketika punya berbagai persoalan, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan tapi jamaah rahimakumullah, tinggal diri kita masing-masing.
Apakah ingin dapat jalan keluar ketika punya masalah? Apakah ingin dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka? Maka kuncinya adalah taqwallah. Kalau tidak mau taqwallah ya silakan. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Harus upaya maksimal, semaksimal mungkin. Kerjasama dengan baik dari penglihatannya, lisannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, penggunaan hartanya, hatinya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menepati, dan saya yakin Allah zat yang menepati janjinya, sehingga akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan jadi terang yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.